Saudara-saudara sekalian, kami bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kami juga tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar. Bersama TNI dan Polri kami pastikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Berbicara dengan janji politik, tapi kita tidak pernah mau kerja nyata. Maka pertama dan utama, mengisi kemerdekaan, siapapun yang memegang tampuk kekuasaan, tolong jangan hanya pandai janji politik, harus kerja nyata. Sumarno ya begini, kalau nggak begini ya nggak saya. Ini kan ngingetin kita semua, betul? Betul apa betul? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan hanya kau pandai berkata, tapi 1000 dusta kau tanamkan dalam jiwa. Kami sakit selaku rakyat. Jangan hanya ke rakyat kau tuntut, tapi kami rakyat bisa menuntut kepada Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bang Wes. Salam akal sehat, salam waras untuk kita semuanya. Masih dalam suasana HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kemarin kita dengar pidato kenegaraan Bapak Presiden kita sungguh sangat luar biasa. Istilahnya program-programnya yang begitu, yang pro rakyat katanya. Namun ada ditanggapi oleh Ustadz atau Kiai Haji Sumarno Syafi'i setelah malamnya ada acara zikir Nusantara atau Nusantara berzikir di TV One. Baik, kita dengarkan dulu apa aja yang disampaikan Bapak Presiden kita ini. You guys, let's go. Saudara-saudara sekalian, kami bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kami juga tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar. Mantap. Bersama TNI dan Polri kami pastikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Tepuk tangan. Ikut tepuk tangan juga, guys. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan selindungi saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya, benar? Semua orang tahu, Pak, bagaimana bobroknya negeri ini, banyaknya korupsi dan lain-lainnya. Waduh, itu Bapak harus punya tekad yang kuat kalau memang itu program yang Bapak katakan sesuai yang Bapak bicarakan, Bapak laksanakan, itu keren. Wah, saya salut, angkat topi saya buat Pak Prabowo gitu. Nah, namun nih guys, kita dengerin nih. Setelah itu ada ceramah kebangsaan atau zikir Nusantara, Nusantara berzikir yang diadakan pada malam kemarin guys, setelah upacara bendera itu berlangsung di TV One di daerah Bekasi. Dari Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Nah, ini juga ada tanggapannya nih buat Pak Prabowo ini. Semoga Pak Prabowo dengar
Dan yuk kita simak aja langsung. 80 tahun hari ini negeri kita merayakan hari kemerdekaan. Dan merdeka bangsa kita ini bukan ujuk-ujuk gratis datang dari sono. Dan tidak semua bangsa sampai hari ini masih ada bangsa dan negara yang belum merdeka. Palestina, Papua Nugini, Palestina. Nggak usah yang jauh-jauh, kita 80 tahun sudah berjalan kemerdekaan. Saya teringat dengan apa yang disampaikan founding father kita. Kutitipkan bangsa dan negeri ini padamu. Meraih kemerdekaan penuh dengan perjuangan, dan pasti di dalamnya ada pengorbanan. Tapi mengisi kemerdekaan jauh lebih berat ketimbang kita merebut kemerdekaan. Amanat dari pejuang, darah dan air mata dia taruhkan siang dan malam, mengorbankan tanpa ada hitungan dan tanpa mencari balasan. Apakah para pejuang-pejuang mereka yang korban pada saat itu, istri jadi janda, makan mereka korban di medan laga, apakah pernah mengharapkan mereka untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan? Kita sekarang yang mengisi kemerdekaan, begitu kita terlena dengan sudah yang 80 tahun, sedangkan kemerdekaan diribut dengan darah dan air mata. Harusnya kita sadar apa yang kita harus lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Tadi para pembicara sudah menyampaikan. Satu dengan kata iman, yang kedua dengan kata syukur. Iman mantapkan keyakinan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan keyakinan agama dan akidah kita masing-masing. Kita yang umat Islam, mari kita isi kemerdekaan kita dengan keimanan dan ibadah yang mantap, sehingga melahirkan moralitas dalam mengisi kemerdekaan. Tidak sedikit satu bangsa dan satu negara, satu kaum dan satu bangsa Allah hancurkan gara-gara mereka sudah jauh daripada melanggar nilai keimanan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, pegang teguh nilai-nilai agama, pegang teguh nilai-nilai akidah, jaga nilai-nilai kesatuan dan persatuan kita. Kalau kita sudah yang namanya jauh daripada nilai agama, walakin kadzabu, akan tetapi mereka berkhianat. Jangankan pintu berkah yang ada di muka bumi ini, jangankan keberkahan yang ada di langit, akan tetapi semuanya Allah akan sirnakan dan Allah angkat keberkahan kita. Limpah ruah lojinawi, negeri Indonesia yang tercinta. Ketika rakyatnya, bangsanya, pemimpinnya, mereka sudah berkhianat kepada Allah, siap-siap akan menjadi bangsa yang hina dan dihinakan di mata Allah. Maaf Pak Wali, saya harus sampaikan ini demi kepentingan bangsa dan negara kami. Sebab kadang-kadang kita lupa di saat kita sudah mengisi, di saat kita duduk di kursi yang empuk, kita hanya pandai berbicara dengan janji politik, tapi kita tidak pernah mau kerja nyata. Maka pertama dan utama, mengisi kemerdekaan, siapapun yang memegang tampuk kekuasaan, tolong jangan hanya pandai janji politik, harus kerjanya. Sumarno ya begini. Kalau nggak begini ya nggak saya. Ini kan ngingetin kita semua, betul? Betul apa betul? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan hanya kau pandai berkata, tapi 1000 dusta kau tanamkan dalam jiwa. Kami sakit selaku rakyat. Jangan hanya ke rakyat kau tuntut, tapi kami rakyat bisa menuntut kepada Anda. Mantap. Tepuk tangan guys, ini kemerdekaan. Ini kemerdekaan. Ingat tadi pada waktu kemarin Pak Prabowo berbicara, laporan langsung depan MPR dan DPR dengan tegas, jangan coba-coba sekarang menjadi backingnya maling. Bahkan mereka harus jadi maling. Rakyat Indonesia harus sejahtera. Negara kita negara yang kaya. Betul apa betul? Betul apa betul? Satu wasiat almarhum almaghfurlah, apa yang dia tanamkan, rakyat kalau jujur insya Allah mujur, pemimpin kalau jujur insya Allah negaranya akan meluncur. Betul? Insya lanjut insya apa lanjut? Tinggal lanjut 1 menit. Sekarang kita nggak perlu lihat partainya, nggak perlu kita lihat benderanya, nggak perlu kita lihat organisasinya. Yang perlu kita nantikan kerjanya.
Kerja nyata. Kerja nyata. Next time see you again. Kerja nyata, bukan omon-omon gitu guys. Ini guys ya buat Anda semuanya ya, semoga ini buat para pemimpin di negeri ini kerja nyatanya, janji-janji politiknya untuk mensejahterakan rakyat tentu sangat ditunggu oleh segenap rakyat Indonesia. Jadi tidak omon-omon ya guys ya. Oke, sekali lagi salam merdeka bagi yang masih merasa merdeka, yang masih terjajah ya silakan komentar saja guys, kenapa Anda belum merdeka atau masih dalam terjajah. Oke guys, apakah Anda dalam merdeka atau terjajah? Silakan komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.